Eksekusi mati terhadap terpidana mati narkoba terus menuai reaksi. Perdana Menteri Australia Tony Abbott masih berusaha melobi Presiden Joko Widodo untuk menghentikan eksekusi mati bagi warga negaranya. Nah, kalau misalnya terkait dengan kasus ini, selain pujian, kecaman juga muncul dari berbagai pihak. Apakah keputusan Presiden Jokowi akan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat? Dan bagaimana nasib TKI di luar negeri yang kini juga menghadapi hukuman mati? Kita akan bahas bersama dengan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan juga Wahyu Susilo sebagai analis kebijakan migrant care. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Terima kasih. Kita mulai dari ini dulu nih, Pak Hik. Jadi kan sekarang itu kan Brasil, kemudian Australia, kemudian Belanda kemarin tuh udah berusaha melobi, meskipun Belanda akhirnya memutuskan untuk tarik dubesnya, kemudian Brasil juga. Istilahnya ada banyak tekanan lah. Bagaimana pemerintah Indonesia harus melihat atau menghadapi tekanan dari negara-negara sahabat ini menurut Anda? Pertama adalah tekanan itu jangan sampai menyurutkan apa yang menjadi komitmen dari pemerintah, yaitu pelaksanaan hukuman mati. Kenapa? Karena sekali roda sudah berputar, ini tidak mungkin lagi di stop dan dikembalikan. Jangan sampai nanti ada negara yang merasa, terutama Belanda, Brasil, Nigeria, mengatakan bahwa kenapa kok warga saya dihukum mati sementara yang lain tidak. Jadi konsistensi ini harus dilakukan. Belum lagi nanti di dalam negeri Pak Jokowi tentu akan berhadapan dengan masyarakat yang sudah geram terhadap narkoba. Lalu mereka yang katakanlah merasa pemerintah kok lemah terus ketika berhadapan dengan negara lain. Plus juga bisa menjadi bola liar politik gitu ya. Sekarang ini Pak Jokowi boleh dibilang didukung oleh semua partai politik dalam kebijakan ini. Tetapi kalau nanti maju mundur, ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Bahwa ada negara-negara yang melakukan protes, dan protes itu diwujudkan dalam bentuk pemanggilan duta besarnya, seperti Brasil, Belanda, kemudian Nigeria, kita tentu bisa memahami. Karena konteksnya adalah mereka harus melindungi warga mereka. Sama seperti ketika warga kita juga dilakukan hukuman mati, itu harus negara melakukan berbagai upaya untuk bisa membebaskan yang bersangkutan. Tetapi harus dibedakan ya antara masalah perlindungan warga negara di luar negeri dengan masalah pelaksanaan hukuman mati di dalam negeri. Memang banyak orang mengatakan bahwa apakah ini tidak kontradiksi. Menurut saya tidak harus ditafsirkan sebagai kontradiksi. Karena ini memang dua hal yang berbeda. Yang satu hukum sudah diputus kemudian harus dijalankan. Yang satu kewajiban negara untuk di mana-mana mereka harus hadir dan melindungi warganya. Nah sekarang kalau misalnya kita mau melihat konteksnya yang terbaru ini kan Australia, Tony Abbott berusaha untuk istilahnya menyelamatkan dua warga negaranya gitu ya, yaitu Muran Syukuran dan juga Andrew Chan. Kalau seperti Anda katakan tadi, Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia harus konsisten. Ya berarti mereka ini nantinya akan dieksekusi mati. Seberapa berdampaknya sih eksekusi mati ini terhadap hubungan antara Indonesia dan Australia? Apalagi kan hubungan Indonesia-Australia ini tampaknya selalu kompleks dan rumit, kayak ada love-hate relationship antara mereka gitu kan? Ya, betul. Ini yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena berbeda dengan Brasil, Belanda kan mereka jauh ya, sementara Australia dekat dan interaksi antara masyarakat cukup intens. Up and down-nya juga ada. Lalu seringkali politisi Australia menggunakan isu-isu Indonesia untuk mereka masuk ke parlemen dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi perhatian, tetapi bukan berarti menyurutkan. Tadi saya mendengar dari pernyataan Tony Abbott bahwa mereka mengatakan bahwa dia akan melakukan segala upaya untuk bisa membebaskan, karena di Australia tidak dikenal hukuman mati dan mereka menginginkan bahwa hukuman mati itu tidak dijalankan juga di luar negeri. Nah, tetapi kemudian Abbott mengatakan bahwa ini masalah kedaulatan Indonesia yang saya juga harus pahami. Jadi sampai pada titik tertentu maka suatu negara tidak bisa memaksakan kehendaknya pada negara lain. Dan tolong diingat bahwa permasalahan ini bukan permasalahan antar negara perbatasan atau penyadapan. Tapi ini masalah ada warga yang melakukan kejahatan di Indonesia, kebetulan dia warga asing. Ada Belanda, ada Brasil, ada Australia. Lalu warga itu harus menjalani hukuman. Kebetulan hukumannya hukuman mati. Jadi ya mereka saya yakin tidak akan all out ya. Dan ini tidak akan berdampak pada hubungan kerjasama bilateral selama ini. Saya rasa tidak sampai mengorbankan
kepentingan ya. Karena kalau misalnya dimainkan kepentingan bisa. Australia memainkan kepentingannya, Indonesia bisa memainkan kepentingan Australia. Tapi saya yakin karena sekali lagi ini masalah kejahatan yang harus dijalani oleh orang yang memang melakukan itu. Tidak ada di negara ini, di dunia ini, negara yang membela kejahatan yang dilakukan oleh warganya begitu. Baik, Pak Wahyu, bagaimana eksekusi mati ini berdampak pada pembelaan Indonesia pada TKI kita yang juga menghadapi hukuman mati di luar negeri? Ya, menurut saya ini sebenarnya juga merupakan sandera politik ya bagi pemerintah Indonesia dalam advokasi hukuman mati. Kita punya kalau data Migrant Care 360 TKI kita yang terancam hukuman mati, 110 itu soal narkotika. 110 soal narkotika, 17 sudah divonis tetap. Saya kira ini secara bilateral mungkin tidak banyak pengaruh, tapi secara multilateral. Karena ada banyak dukungan ya. Pada waktu kasus Ruyati misalnya, pada kasus Ruyati, saya malu sekali karena yang protes eksekusi Ruyati di forum G20 terhadap pemerintah Saudi Arabia, waktu itu SBY ada di situ, adalah Presiden Prancis. Karena Uni Eropa punya prinsip-prinsip anti hukuman mati. Kalau tadi bicara soal hubungan Indonesia-Australia, warga Australia banyak yang menjadi korban bom Bali. Tapi pemerintah Australia tidak mau pelaku terorisme bom Bali dihukum mati. Karena itu prinsip hak asasi manusia. Yang kedua adalah, saya kira ini pandangan saya soal hukuman mati adalah soal etis ya. Tuhanlah yang memberikan kehidupan, sehingga Tuhanlah yang hanya berhak yang mencabut nyawa itu. Nah, sejauh ini kalau misalnya kita melihat yang 17 TKI kita yang divonis mati, kalau nggak salah di Tiongkok, Arab Saudi, dan juga di Malaysia itu, sudah adakah tanggapan yang Anda dengar mungkin dari 3 negara ini ketika mereka mendengar bahwa, oh, Indonesia mengeksekusi mati? Saya tahun 2010 datang ke Malaysia bersama teman-teman Kontras, teman-teman Invid, Migrant Care, dan juga anggota DPR. Kita melobi di sana. Dan sebenarnya Malaysia sekarang melakukan moratorium hukuman mati. Betul. Jadi ada banyak TKI-TKI kita yang sekarang yang sebenarnya harus dieksekusi itu tidak terjadi. Karena sampai sekarang masih berlaku. Itu ada moratorium hukuman mati. Dan sekarang ini dari 189 negara di dunia, hanya sekitar 24 atau 25 yang masih menerapkan hukuman mati. Gitu. Bahkan jadi, Arab Saudi juga kalau tidak salah satu TKI kita juga meskipun sudah divonis mati, tetap saja tidak dijalankan sampai sekarang. Hukuman pancung itu tidak dijalankan. Pertama, saya kira selain isu ini, saya kira kan ini sebenarnya juga soal keterampilan diplomasi gitu ya. Kan sebenarnya kita berharap, saya Pak Hikmahanto mendukung sebenarnya diplomasi pro people yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi saya kira juga paling tidak posisi sekarang ini menjadi agak kontraproduktif ketika kita mendesakkan misalnya ada penundaan hukuman mati, meskipun itu bukan satu-satunya. Hal yang lain ada hal politik diplomasi itu yang pada masa-masa lalu itu nggak dilakukan, sehingga pada masa pemerintahan SBY ada tiga TKI kita yang sudah dieksekusi. Tapi masalahnya sedikit kalau boleh saya sampaikan. Kalau yang kita hadapi terkait dengan TKI, mereka dihukum mati itu karena melakukan pembunuhan. Terbanyak Pak, terbanyak 110 itu narkoba. Nah, tapi kalau misalnya narkoba, saya yakin itu tidak akan mendapat dukungan dari publik di Indonesia. Karena yang sekarang ini hukuman mati terhadap mereka warga negara asing, ini kaitannya narkoba. Narkoba ini kita sudah sampai darurat yang luar biasa. Sampai kemudian 40 orang menurut satu laporan seharinya meninggal. Kita sudah sampai dalam taraf seperti itu, sehingga saya yakin itulah yang membuat Pak Jokowi mengatakan kalau ada gerasi beliau tolak. Baik, dan ini yang harus dilaksanakan. Nah, kalau misalnya sekarang itu kan faktanya sudah demikian begitu ya. Dan yang terbaru dari Kemlu adalah terutama terkait dengan pembelaan para TKI kita yang juga menghadapi vonis mati itu adalah Kemlu akan all out berusaha untuk menyelamatkan TKI. Nah, kalau misalnya Indonesia sekarang posisinya secara politis
ke luar negeri itu yang bagaimana saya katakan gitu? Kan dua hal tidak yang berbeda. konsisten begitu. Bukan, ini makanya jangan dibenturkan seperti itu. Karena ini isu di dalam negeri ada putusan yang harus dijalankan, putusan pengadilan. Tentu negara lain juga boleh all out. Tetapi kan mereka seharusnya tahu batas sampai di mana. Demikian juga Indonesia, kita akan all out melakukan perlindungan terhadap warga kita. Tetapi kita juga harus tahu batas. Kita nggak boleh misalnya terus mendesak, pokoknya tidak boleh ada hukuman mati. Buktinya Ruwiati akhirnya meskipun Presiden SBY sudah membuat surat kepada Raja, dipancung juga. Nah, hal yang kedua yang kita perlu pahami juga, kalau kita all out, terus terang tentu semua warga kita harus bela. Tetapi kadarnya akan berbeda kalau misalnya masalah TKI yang katakanlah dituduh melakukan pembunuhan, ya, dengan mereka yang terperosok dengan masalah narkoba sebagai pengedar atau bandar di luar negeri warga negara kita. Kita ini kalau di Indonesia, ya kan, yang kita masalahkan bukan hukuman mati yang berencana. Kalau yang itu, setahu saya awalnya bulan Desember itu ada beberapa yang terlibat di situ. Tetapi kemudian Kejaksaan Agung menunda itu, dan yang lebih difokuskan adalah mereka-mereka yang terlibat pada narkoba, karena kita sudah menghadapi darurat narkoba. Gitu. Nah, menurut Bapak-Bapak sekalian, adakah sebetulnya cara lain, misalnya kita ingin mencari jalan tengah gitu, adakah cara lain di mana pemerintahan Indonesia itu istilahnya bisa unjuk taring tanpa harus mengeksekusi mati? Ada nggak jalan tengah itu? Saya kira dalam kasus ini harus diingat siapakah yang dieksekusi mati. Rani misalnya, itu kalau kita lihat kategorinya, itu dia meskipun harus dipidana, tapi dia posisinya adalah kurir. Di kurir itu. Tapi betulkah itu, karena kemarin saya sudah konfirmasi juga bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa dia bukan kurir, Pak Wahyu. Nah, kita juga apakah persidangan kita, sistem hukum kita ini benar-benar mampu menghasilkan misalnya putusan hukuman mati yang fair gitu ya. Yang kedua, Mike Rengkar menangani kasus TKI yang di Cina. Di Cina mereka ditunda karena ada kepentingan yang lebih besar. Ketika dia dihukum mati, mata rantai itu akan habis. Maksudnya? Dia tidak akan mendapatkan informasi-informasi yang banyak dari orang yang dia anggap bahwa ini punya informasi kunci. Kita juga tangani kasus TKI kita yang mendapatkan hukuman tertinggi di Filipina, karena Filipina juga ini soal narkotika, tapi karena Filipina sudah tidak menerapkan hukuman mati, kemudian dia malah dijadikan justice kolaborator. Untuk membongkar sindikat yang lebih besar, di mana dia sebenarnya banyak ya teman-teman kita, TKI kita yang ada yang di luar negeri yang terperosok dalam sindikat narkoba, itu sebenarnya adalah korban dari jeratan mafia itu. Modusnya adalah mereka dipacari orang, kemudian dikasih koper, dimasukin koper, gitu. Mereka berangkat duluan, mereka bawa itu. Dalam beberapa persidangan kita juga dampingi itu di Cina, di Manila dan di Malaysia itu terjadi. Nah, berarti dalam konteks jumlah yang terbesar itu di Malaysia, pemerintah, karena mereka terbanyak dari Aceh, pemerintah Aceh lah yang juga punya peran besar. Jadi dulu masih ada 230 TKI kita, 100 itu sudah mendapatkan amnesti, dan mereka yang kena pasal dadah, pasal anti narkotika di Malaysia. Jadi juga harus dilihat background itu sendiri, apakah dia korban, apakah dia juga memang bandar atau bagian dari sindikat itu. Baik, dan juga tadi apakah putusan dari hukuman mati ini sudah fair, dan juga apakah orang ini bisa dijadikan justice collaborator gitu. Nah, kembali kalau misalnya kita melihat hubungan antara Indonesia dan Australia begitu, kalau tidak salah data pada Juli 2014 itu menunjukkan bahwa 0,3% penduduk di Australia itu adalah orang Indonesia. Jadi ada sekitar 63 ribu lebih begitu. Nah, Anda melihat ketegangan, bisa dikatakan ketegangan, agak sedikit ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Australia sekarang ini, apakah dampaknya akan dirasakan oleh warga negara Indonesia yang ada di Australia? Baik, sebelumnya ya, terkait dengan Rani itu, kemarin saya ketemu sama Pak Asep Irawan, beliau yang memutus kasus Rani ini. Beliau mengatakan bahwa Rani ini bukan kurcaci atau cuma sekedar kurir, tetapi memang pelaku yang
tertangkap tangan. Jadi hakim itu ketika memutus perkara kena hukuman mati biasanya yang tertangkap tangan. Kalau misalnya tidak tertangkap tangan itu yang mereka harus hati-hati. Nah, tentu kita harus serahkan kepada hakim pada waktu itu yang menilai di fakta persidangan apakah memang mereka ini terkena hukuman mati atau tidak. Ya, itu hati nurani para hakim. Kalau jaksa sekarang tinggal melaksanakan putusan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya kita melaksanakan hukuman mati ini, lalu warga kita di Australia akan terganggu? Saya yakin tidak. Karena apa? Jangan dilihat dalam konteks ke Indonesia ya. Indonesia ini kadang-kadang kita selalu melakukan sweeping. Kalau kita tidak suka, ini udah nggak benar nih kalau misalnya cara-cara seperti itu. Ya, kita tidak ingin bahwa terjadi aksi sweeping dan saya yakin masyarakat di Australia itu mereka sangat paham. Apalagi mereka nggak mungkin juga membela orang yang melakukan kejahatan narkoba, ya kan? Tetapi memang kalau misalnya kemarin ada kasus Charlie Hebdo gitu ya di Perancis, memang ada semacam Islamfobia, sehingga masyarakat Muslim itu khawatir. Itu memang terjadi. Tetapi saya yakin kalau misalnya kaitan dengan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, masyarakat kita tidak akan terganggu. Oke, baik. Dan tidak boleh diganggu kan. Dan kita juga tentu pemerintah kita akan mengatakan kepada pemerintah Australia, kita minta warga kita harus dilindungi. Yang kedua, kalau perlu dikeluarkan travel advisory oleh pemerintah Indonesia. Baik. Terima kasih banyak Pak Hikmahanto dan juga Pak Wahyu. Jadi intinya memang ini masih akan terus lanjut gitu ya, karena kalau misalnya bicara mengenai hak asasi manusia dan juga penegakan hukum terutama narkoba memang yang sudah dikatakan darurat narkoba di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang sulit, tapi yang jelas kalau misalnya kita boleh mengambil jalan tengah, proses hukum atau kasus hukum itu memang berbeda dan harus dibedakan dengan hubungan diplomatik antar negara. Itu yang bisa saya ambil dari ini sementara ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Baik, sama-sama. Dan informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Morning Show. I know it's gonna be a good day. Hello, you beautiful thing. Waking up, I stretch my body and acknowledge the mix. Must be something I did yesterday.